Dengarkanlah, sebuah perumpamaan yang indah yang akan membimbingmu dengan terangnya dalam banyak perkara. Seorang laki-laki mempunyai dua orang putra. Yang sulung adalah seorang pekerja yang serius, penuh kasih sayang dan taat. Yang bungsu lebih inteligen dari saudaranya yang sesungguhnya agak lamban dan lebih suka dibimbing daripada bersusah payah mengambil keputusan sendiri, tetapi si bungsu ini juga seorang pemberontak, acuh tak acuh, suka kemewahan, pecinta kesenangan, seorang yang suka menghamburkan uang dan bermalas-malasan. Intelijensi adalah karunia besar dari Allah, tetapi anugerah yang harus dipergunakan secara bijaksana. Jika tidak, akan seperti obat-obatan tertentu yang, ketika dipergunakan secara salah, malah membunuh dan bukannya menyembuhkan. Sang bapa, sebab adalah hak dan kewajibannya, biasa mengingatkan si bungsu untuk hidup dengan berpikir lebih jernih. Namun semuanya sia-sia, satu-satunya hasilnya adalah bahwa dia membantah dan menjadi semakin berdegil dalam gagasan-gagasan jahatnya. Akhirnya suatu hari, sesudah suatu pertengkaran yang amat sengit, si bungsu berkata, "Berilah aku bagian warisanku. Supaya aku tidak akan lagi mendengar teguran-teguranmu dan keluhan-keluhan saudaraku. Biarlah masing-masing mendapatkan bagiannya sendiri dan selesai sudah." "Berhati-hatilah," jawab si bapa, "sebab kau akan segera kehilangan semuanya. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Pikirkanlah bahwa aku tidak akan berlaku tidak adil dengan berat sebelah terhadapmu dan aku tidak akan mengambil barang sepeser pun dari saudaramu untuk diberikan padamu. Aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Kau dapat pastikan itu, berikanlah padaku bagianku." Si bapa memerintahkan agar properti dan barang-barang berharga miliknya ditaksir nilainya, dan sebab uang dan perhiasan-perhiasan setara nilainya dengan properti, dia memberikan kepada si sulung ladang-ladang dan kebun-kebun anggur, kawanan ternak dan pepohonan zaitun, dan kepada si bungsu uang dan perhiasan-perhiasan, yang oleh si pemuda segera ditukarkan dengan uang. Dan sesudah melakukan itu, dalam beberapa hari, dia pergi ke suatu negeri yang jauh di mana dia hidup bagai seorang tuan, dengan menghambur-hamburkan semua uangnya dalam hidup amodal, meyakinkan orang bahwa dia adalah putra seorang raja, sebab dia malu mengakui bahwa dia adalah seorang desa dan dengan demikian dia memungkiri bapaknya. Perjamuan-perjamuan, teman-teman, para perempuan, jubah-jubah, anggur, permainan, dia menempuh hidup bebas. Sebentar saja dia mendapati bahwa uangnya akan segera habis dan bahwa kemiskinan ada di depan mata. Dan semakin memperparah keadaan, negeri itu mengalami bencana kelaparan hebat, yang memaksanya untuk membelanjakan sen terakhirnya. Dia ingin kembali kepada bapaknya, tetapi dia terlalu sombong dan memutuskan tidak. Jadi dia pergi kepada seorang kaya di negeri itu, seorang teman di hari-hari sukarianya, dan dia memohon dengan berkata, "Terimalah aku di antara para pelayanmu, mengingat hari-hari ketika engkau menikmati kekayaanku." Lihatlah, betapa bodohnya dia. Dia lebih memilih cambukan seorang tuan daripada berkata kepada bapaknya, "Ampuni aku. Aku bersalah." Si pemuda sudah belajar banyak hal sia-sia dengan inteligensinya yang cemerlang, akan tetapi dia tidak mau belajar dari nasihat si pengkhotbah, serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Dia berinteligensi, tetapi tidak bijak. Laki-laki kepada siapa dia memohon, sebagai ganti saat bersenang-senang yang dinikmatinya bersama si pemuda bodoh itu, menyuruhnya memelihara babi-babi, sebab itu adalah sebuah negeri kafir dan ada banyak babi. Jadi dia disuruh menggembalakan kawanan babi di pertanian. Dekil, compang camping, bau busuk dan kelaparan, makanan sesungguhnya sangat sedikit untuk seluruh pelayan dan teristimewa untuk para pelayan yang paling rendah dan dia, seorang asing penggembala babi yang diolok-olok dianggap demikian. Dia melihat babi-babi dengan lahap makan buah-buah pohon ok dan dia mendesah, "Aku berharap aku dapat mengisi perutku dengan buah ini." Tetapi buah-buah ini terlalu pahit. Bahkan kelaparan tidak dapat menjadikan buah ini bisa dimakan. Dan dia menangis teringat perjamuan mewah ketika dia berlagak sebagai Seiner Agung, baru beberapa waktu berselang, dengan tertawa-tawa, menyanyi, menari, dan lalu dia teringat akan perjamuan berlimpah di rumahnya yang nun jauh, akan porsi makanan yang biasa dibagikan secara merata oleh bapaknya untuk semua orang, dengan menyisihkan porsi yang paling kecil untuk dirinya sendiri,
sebab bahagia melihat selera makan putra-putranya yang lahap, dan dia teringat akan porsi yang diberikan oleh bapaknya yang seorang benar kepada para pelayan, dan dia menghela napas, pelayan-pelayan bapakku, bahkan yang paling rendah, punya banyak roti, dan aku di sini mati kelaparan. Suatu permenungan panjang, suatu pergulatan panjang demi menundukkan kesombongannya. Akhirnya datang harinya, ketika kerendahan hati dan kebijaksanaannya muncul kembali dan dia bangkit berdiri dan berkata, aku akan pulang kepada bapakku. Kesombonganku ini sungguh bodoh, sebab menjauhkanku dari kebebasanku. Dan mengapa? Mengapa aku harus menderita dalam tubuhku dan terlebih dalam hatiku apabila aku dapat diampuni dan mendapatkan kelegaan? Aku akan pulang kepada bapakku. Keputusanku bulat. Dan apakah yang akan aku katakan kepadanya? Apa yang sudah dewasa dalam hatiku di sini, dalam kehinaan ini, dalam keterpurukan ini, menderita perihnya perut akibat kelaparan. Aku akan mengatakan kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau, aku tak lagi pantas disebut putramu, oleh sebab itu perlakukan aku sebagai yang paling rendah di antara para pelayanmu, tetapi sudi izinkan aku tinggal di bawah atap rumahmu. Supaya aku dapat melihatmu berlalu lalang, aku tak dapat mengatakan kepadanya, sebab aku mengasihimu. Dia tidak akan percaya padaku. Tetapi perilakuku akan mengatakannya padanya dan dia akan mengerti dan sebelum meninggal dia akan sekali lagi memberkatiku, oh. Aku sungguh berhadap demikian, sebab Bapakku mengasihi aku. Dan ketika dia kembali ke kota sore harinya, dia berhenti dari pekerjaannya dan mengemis sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Dan dia melihat ladang-ladang milik bapaknya, dan rumah, dan bapaknya tengah mengawasi pekerjaan, dia lanjut usia, tubuhnya menjadi kurus oleh duka cita tetapi selalu baik dan lembut hati, si anak yang bersalah melihat penderitaan bapa yang diakibatkan oleh dirinya dan dia berhenti ketakutan, tetapi si bapa, yang melihat sekeliling, melihatnya dan berlari menyongsongnya, sebab dia masih jauh. Dan ketika sampai padanya, bapa melingkarkan kedua tangannya sekeliling leher putranya itu dan menciumnya. Hanya si bapa yang telah mengenali putranya dalam diri seorang pengemis yang terbuang dan dia adalah satu-satunya yang tergerak oleh kasih. Si anak, yang direngkuh dalam pelukan bapaknya, dengan kepalanya bersandar pada bahu bapaknya, berbisik dalam isak tangis, Bapa, biarkan aku menjatuhkan diriku di kakimu. Tidak, nak, tidak di kakiku. Beristirahatlah dalam hatiku, yang telah begitu sangat menderita karena ketidakhadiranmu, dan sekarang perlu dihidupkan kembali dengan merasakan kehangatanmu pada dadaku. Dan si anak, menangis dengan terlebih keras, berkata, oh, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau, aku tidak lagi pantas disebut anak olehmu. Tetapi izinkanlah aku untuk tinggal di antara para pelayanmu, di bawah atap rumahmu, melihatmu, makan rotimu, melayanimu, dan engkau akan menjadi napas hidupku. Setiap saat aku menyantap potongan roti, setiap saat engkau bernapas, hatiku, yang begitu rusak, akan berubah dan aku akan menjadi jujur. Namun si bapa, yang memeluknya sepanjang waktu, menghantarkannya pada para pelayan, yang sudah berkumpul sekeliling menyaksikan di kejauhan dan dia berkata kepada mereka, cepat, bawakan kemari jubah terbaik, dan baskom berisi air wangi, dan basuhlah dia, minyaki dia dengan harum-haruman, kenakan jubah padanya, pasangkan sandal baru pada kakinya dan sebuah cincin pada jarinya. Ambil seekor anak sapi tambun dan sembelihlah. Dan persiapkanlah suatu perjamuan, sebab putraku ini sudah mati dan telah hidup kembali, dia hilang dan telah ditemukan kembali. Sekarang aku ingin dia menemukan sekali lagi kasih tak berdosa seorang anak, dan kasihku dan perayaan seisi rumah atas kepulangannya ini haruslah memberikan itu padanya. Dia harus sadar bahwa dia selalu adalah anak bungsuku terkasih, seperti dia dulu di masa kanak-kanaknya lama waktu berselang, ketika dia biasa berjalan terlatih-tatih di sampingku dan membuatku bahagia dengan senyumnya dan celotehannya. Dan para pelayan pun melakukan yang demikian. Si putra sulung sedang pergi di desa dan dia tidak tahu apa-apa hingga kepulangannya. Sementara menuju rumah di sore hari, dia melihat bahwa rumah dinyalakan terang benderang dan dia mendengar suara musik dan tari-tarian dari dalamnya. Dia memanggil seorang pelayan yang sedang sibuk kian kemari dan bertanya padanya, apa yang sedang terjadi. Dan pelayan menjawab, saudaramu telah pulang kembali.
Bapamu menyuruh menyembelih seekor anak sapi tambun sebab putranya telah kembali kepadanya dalam keadaan selamat dan sembuh dari kejahatannya dan dia memerintahkan diadakan sebuah perayaan. Mereka hanya menunggu engkau untuk memulai perayaan. Akan tetapi si sulung murka sebab dia pikir bahwa pesta yang demikian bagi adiknya adalah tidak adil, sebab bukan saja dia lebih muda, tetapi dia telah berperilaku jahat. Dan dia tidak mau masuk, sebaliknya dia hendak berjalan pergi dari rumah. Namun si bapa, yang mendengar kabar mengenainya, berlari keluar dan menyusulnya dan berupaya meyakinkan putranya, memohonnya untuk tidak merusakkan sukacitanya. Si sulung menjawab kepada bapaknya, dan engkau berharap aku tidak marah. Engkau tidak adil terhadap putra sulungmu dan kau membuatnya muak. Aku sudah melayanimu sejak aku dapat bekerja, dan aku sudah melakukan itu selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah tidak mentaati perintahmu, bahkan untuk suatu keinginan yang sepele. Aku selalu ada dekatmu, dan telah mengasihimu 2 kali lipat, demi menyembuhkanmu dari luka yang diakibatkan adikku atasmu. Dan kau belum pernah memberiku bahkan seekor anak domba untuk berpesta bersama teman-temanku. Sekarang engkau memuja adikku dan engkau telah menyembelih anak sapi terbaik untuk dia, yang sudah menghina dan meninggalkanmu, dan yang selama ini adalah seorang pemalas yang menghambur-hamburkan harta, dan sekarang telah pulang kembali sebab dia terdesak oleh kelaparan. Sungguh bernilai menjadi seorang pekerja keras yang jujur. Engkau tidak sepatutnya berlaku demikian terhadapku. Lalu si bapa, dengan mendekapkan si sulung pada dadanya, berkata, "Nak, dapatkah kau percaya bahwa aku tidak mengasihimu, sebab aku tidak merayakan perilakumu? Perbuatan-perbuatanmu itu sendiri adalah kudus, dan dunia memujimu karenanya. Saudaramu, sebaliknya, butuh dipulihkan baik di hadapan dunia maupun di hadapan dirinya sendiri. Dan apakah kau pikir bahwa aku tidak mengasihimu sebab aku tidak memberimu ganjaran yang kasat mata? Tetapi siang dan malam, dalam setiap saat hidupku, kau ada dalam hatiku, dan aku memberkatimu setiap saat. Kau punya ganjaran yang terus-menerus dari keberadaanmu yang selalu bersamaku, dan apa yang adalah milikku adalah milikmu. Tetapi adalah adil untuk mengadakan suatu pesta, suatu perayaan untuk saudaramu yang sudah mati dan sudah kembali pada hidup yang benar, hilang dan telah kembali kepada kasih kita." Dan si sulung pun menyerah pada kehendak bapaknya.